Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Saya doakan ya bahwa kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian dapat mengikuti online learning PPKN, di mana kali ini akan membahas materi tentang dinamika perwujudan Pancasila. Nah, di dalam bab ini, yaitu bab 1 pada semester ganjil ini ada 4 submateri. Yang pertama, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang meliputi di dalamnya akan dibahas tentang masa awal kemerdekaan, masa Orde Baru, masa Orde Lama, dan masa reformasi. Submateri yang kedua yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, submateri yang terakhir yaitu yang keempat adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dan upaya masyarakat mewujudkan nilai Pancasila. Anak-anak, untuk submateri yang pertama yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa, ini sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Ini semoga kalian semua sudah paham dan mengerti tentang materi tersebut. Ternyata menurut saya memang sudah paham karena tidak ada pertanyaan dari kalian semua. Nah, untuk materi yang kedua hari ini adalah materi dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam pertemuan kali ini anak-anak saya akan membahas tentang atau menjelaskan tentang ideologi. Nah, ideologi itu berasal dari dua istilah, yaitu istilah idea dan logos, di mana idea berarti ide, gagasan, dan pikiran. Sedangkan istilah logos berarti pengetahuan atau teori. Sehingga dari dua istilah tersebut, ideologi diartikan sebagai hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan dan teori. Atau ideologi juga diartikan sebagai sekumpulan gagasan bersistem untuk dijadikan dasar pendapat, arah, dan tujuan. Dari pengertian tersebut, anak-anak, ini ideologi dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Nah, ciri khas ideologi terbuka adalah bersumber dari nilai-nilai atau cita-cita yang digali dari nilai atau kebudayaan masyarakat itu sendiri dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, tentunya ada perbedaan juga mengenai ideologi tertutup. Nah, apakah kalian tahu apa itu perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Nah, untuk mengetahui perbedaan dari kedua ideologi tersebut, marilah perhatikan tabel perbedaan karakteristik ideologi terbuka dan tertutup di bawah ini. Coba perhatikan anak-anak, ini ada 5 perbedaan ya. Ini yang pertama, perbedaan yang pertama yaitu ideologi terbuka itu sistem pemikirannya bersifat terbuka. Sedangkan ideologi tertutup sistem pemikirannya juga tertutup. Yang kedua, ideologi terbuka bersumber dari nilai moral, budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi tertutup mengambil dari ideologi lain dan dipaksakan. Yang ketiga, ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan dibentuk oleh masyarakat dan menjadi bagian milik dari masyarakat tersebut. Sedangkan ideologi tertutup, ideologi diciptakan dan digunakan oleh penguasa. Yang ketiga, ideologi terbuka dibutuhkan seluruh masyarakat. Sedangkan ideologi tertutup, ideologi dibutuhkan oleh penguasa untuk menguatkan kedudukannya. Yang terakhir yaitu yang kelima, ideologi terbuka mampu berkembang dan mengikuti pola pemikiran masyarakat dan perkembangan zaman. Sedangkan ideologi tertutup ini tertutup terhadap pemikiran baru yang berkembang pada masyarakat. Nah, anak-anak, ini dari 5 perbedaan karakteristik dari ideologi terbuka dan tertutup
kira-kira ideologi Pancasila, yaitu ideologi negara kita Indonesia, ini termasuk yang mana? Termasuk ideologi terbuka atau ideologi tertutup? Coba perhatikan. Ini dari tabel karakteristik tadi, Pancasila adalah ideologi terbuka. Yang mana karena berakar pada pandangan hidup dan falsafah bangsa dan dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. Artinya bisa mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan ideologi tertutup umumnya dianut oleh negara-negara komunis. Dampak bagi negara yang menganut ideologi tertutup adalah negara mengalami kemunduran secara ideologis karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini anak-anak ya, ini sudah jelas ini kelihatan bahwa Pancasila adalah merupakan ideologi terbuka. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka ini nanti akan kita kupas, kita bahas lebih dalam, lebih lanjut, lebih rinci lagi pada pertemuan yang akan datang ya, pada pertemuan minggu depan. Ini untuk berikutnya sampai biar kalian lebih jelas, lebih paham lagi, bisa dibaca di modulnya di halaman 8 sampai dengan 10. Nah, jika ada nanti materi yang tidak paham bisa ditanyakan secara langsung ya. Nah, ini untuk materi minggu depan. Karena hari ini kita cukup membahas dengan ideologi terbuka dan ideologi tertutup dan menentukan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Saya kira sudah cukup untuk materi kali ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya untuk mengikuti materi berikutnya.